Oke guys, selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya Harmin Nasution. Sore hari ini saya akan melanjutkan video saya yang terjeda semalam ya. Sebelumnya video itu terjeda karena baterai HP saya lowbat. Masalah tentang agar air kolam ini tidak selalu diganti ya. Dia tetap steril, bahkan yang saya bilang tadi bisa 1 bulan atau 2 bulan tanpa pernah diganti, bahkan sampai panen. Jadi tutorial supaya menjadikan air ini bisa seperti itu, di sini akan saya perjelaskan apa-apa bahan-bahannya yang membuat air kolam itu tetap jernih ya, atau tetap hijau. Tapi sebelumnya sahabat harus menyimak video ini. Jikalau video ini berkenan Anda simak, Anda silahkan. Jadi kalau Anda tidak berkenan menyimak tutorial cara membuat air supaya tetap steril, hijau atau jernih, sahabat bisa ikuti video ini. Awal mulanya kolam saya ini warnanya tidak seperti ini ya. Akan saya tunjukkan warna kolam saya, air baru yang baru sekitar 2 hari ya, 2 hari atau 3 hari seperti ini, tapi sudah mulai menghijau ini ya sahabat ya. Jadi kalau kita mau membuat air ini tetap hijau atau tetap bersih, kalau kita mengandalkan probiotik yang kita beli, kita tidak sanggup sahabat ya. Karena kita beli hanya sekedar 1 botol atau 2 botol ya. Jadi dengan satu syarat, kita harus mempunyai probiotik sendiri. Jadi sahabat harus sediakan buku atau sahabat bisa mengingat ya, agar supaya apa yang saya terangkan di sini sahabat bisa nanti mengingatnya. Jadi sahabat harus membuat probiotik sendiri tanpa dibeli, karena tanpa mempunyai probiotik sendiri kolam kita tidak bisa hijau seperti ini, tetap steril ya sahabat ya. Jadi bahan-bahan probiotik ini kita buat sendiri. Di sini saya ulaskan atau saya beritahukan, cuman saya tidak bisa praktek langsung ya. Saya hanya mengatakan bahan-bahannya. Seperti yang terutama sahabat, kalau memang mau pembudidaya biar air kolam sahabat seperti ini ya, tetap hijau. Seperti ini ya, semua hijau kecuali yang 1 kolam itu, karena baru 3 hari. Setelah 5 atau 6 hari itu akan menghijau karena sudah dimasukkan probiotik sebanyak 1 liter ya, atau 1 liter lebih selama 3 hari. Jadi yang membuat kolam ini tetap jernih, kita menghasilkan bahan probiotik itu tidak sedikit. Biasa pembudidaya mengasih probiotik itu kan hanya sekedar 1 tutup, 3 tutup atau 10 tutup, berapa besar lah tutup probiotik, atau M4 ya, dikatakan M4 itu probiotik. Jadi di sini bahan-bahannya akan saya beritahu. Yang terutama sediakan aja air 30 liter ya. Air 30 liter air biasa, air mentah. Lalu sahabat sediakan aja air tebu ya. Air tebu sekitar 1 liter ya. Sahabat harus mengingatnya, 30 liter air biasa, 1 liter air tebu, 1 liter air kelapa, dan 1 liter air nenas, dan 1 liter lagi blenderan daun pepaya. Makanya di setiap kolam saya ini ada pohon-pohon pepaya ya sahabat ya. Pohon pepaya,
ada di belakang itu pohon pepaya ya. Gunanya saya untuk membuat probiotik itu, daun pepaya itu akan saya ambil, saya blender ya. Sahabat harus ingat, air putih 30 liter, air nanas 1 liter, air kelapa 1 liter, air air tebu 1 liter, dan blenderan air pepaya 1 liter. Dan pakai Yakult ya sahabat ya, tambahkan Yakult sekitar 5 botol, baru dicampur aduk. Jadi dicampur aduk, taruh di dalam sebuah wadah, biarkan 1 minggu ya sahabat ya, biarkan 1 minggu. Setelah 1 minggu probiotik itu bisa dipakai, kita masukkan di kolam supaya air kolam kita itu steril. Jadi yang pertama sahabat harus tahu, kalau sudah kita memakai probiotik, kita tidak boleh menggunakan garam ya sahabat ya. Sahabat harus paham, karena sifat probiotik itu menetralkan air atau menumbuhkan bakteri yang berguna untuk ikan. Jadi kalau kolam kita beri garam, otomatis segala bakteri yang ada di kolam kita ini ya, itu akan mati. Jadi fungsi probiotik ini tidak ada gunanya. Makanya kita itu harus membuat probiotik sendiri. Karena kalau kita beli, bayangkan 30 liter, kalau kita beli sudah berapa ya. Kalau kita buat sendiri, bahannya belum sampai 100.000 ya. Tapi kalau kita beli 30 liter itu mungkin harganya, saya tidak tahu ya, kalau di sini harganya 40.000 ya 1 liternya. Kalau di sini M4 yang 1 liter itu probiotik itu 40.000. Jadi sahabat bisa kalikan ya, kalau 30 botol kali 40 udah berapa. Makanya kita bisa buat sendiri 30 liter. Nah, jadi kita bisa sesuka hati mengasih probiotik setiap kolam kita. Misalnya sahabat, seperti ini ya. Ini kolam ini baru saya kasih probiotik sekitar 3 hari yang lewat, sudah mulai membayang hijau. Ini saya kasih probiotik 1 liter ya. 1 liter ini sekali masuk probiotik. Makanya nanti setelah 5 atau 6 hari akan menghijau seperti ini ya. Seperti ini. Jadi sahabat itu harus mengasih probiotik, pertama diberikan itu 1 liter ke dalam kolam kita yang baru mau dimasukkan ikan. Setelah sudah ada ikan, sewaktu-waktu kalau hujan, sahabat harus menambah probiotik itu 1 gelas setiap sebaru hujan. Tapi tidak tiap hari hujan ya, mungkin hujannya itu yang jarang datang ya, umpamanya panas 5 hari, 6 hari, 7 hari tiba-tiba hujan, sahabat wajib menambahkan probiotik 1 gelas atau 1 cangkir setiap habis hujan. Jadi makanya sahabat itu banyak yang berkomen kalau air kolam saya bisa hijau ya seperti ini ya. Bahkan jangankan di air kolam beton ya, di kolam tanah saya pun airnya jernih, bisa hijau seperti ini. Ya sahabat, kunci utamanya jangan sampai sahabat memakai garam ke dalam kolam atau air garam setelah memakai probiotik yang kita buat sendiri, karena percuma, sudah saya bilang tadi ya. Dan selanjutnya, jikalau Anda sanksi, jikalau air kolam kita sudah kelihatan kita rasa kotor sekitar 1 bulan atau 2 bulan kotor, sahabat tidak boleh membuang air kolam ya. Tidak boleh membuang air kolam, hanya sahabat buang sedikit sekitar 30% dari debit air kolam, misalnya 80 atau 90 cm, sahabat aja buang 30 cm, baru sahabat tambah yang baru.
setiap habis menambahkan air ke kolam yang baru, sahabat harus wajib mengasih probiotik 1 liter. Nah, ya seperti itu sahabat ya. Jadi keterangannya air tetap steril seperti itu. Makanya saya berani meminum air kolam saya dari video sebelumnya. Nah, itu ya sahabat ya. Karena air itu tidak berbau sama sekali selama 1 bulan ya. Nah, jadi sahabat bisa saya kasih contoh, ada kolam saya yang masih ada ikan konsumsinya, 1 kolam sekitar 100 kilo ya. Nah ini sahabat ya, ini masih ada konsumsi 100 kilo ya. Lihat airnya, ini sudah air sekitar 2,5 bulan. Nah, ini ada konsumsi ya, karena dia sudah kenyang jadi tidak respon. Itulah air kolam yang sudah 2,5 bulan tidak pernah diganti ya. Airnya jernih. Lihat. Nah, jernih seperti ini ya. Nah, seperti itu ya sahabat ya. Jadi probiotik itu perlu kita buat sendiri, bukan beli. Kalau beli kita tidak sanggup sampai berpuluh-puluh liter ya. Nah, jadi menghemat biaya, membuat kolam kita itu tetap bagus, kita harus membuat probiotik. Oke sahabat, sekian dari saya. Kalau merasa sahabat video saya ini berguna, tolong di-share kepada teman-teman. Semoga teman-teman itu yang belum tahu manfaat air supaya jadi bagus itu caranya ya seperti itu. Oke sahabat.